Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami akan menikmati damai sejahtera Tuhan, kasih-Mu yang melimpah yang Kau sediakan dalam ibadah ini. Melalui pujian, penyembahan dan firman-Mu yang akan kami dengarkan, limpahlah kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau mau memberkati kami ya Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kepadamu, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya kepadamu saja ya Tuhan, segala puji hormat sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bangkit surga nama Yesus. Bangkit surga nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat diri semua akan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sebut nama yang maha, nama Allah kita. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Kami seluruh penjuru bumi datang untuk mendengarnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Benda Tuhan bersatu ini mengangkat diri pasti. Bersiap maju janganlah lengah. Iman kita gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaannya. Ku datang Tuhan dalam hati.
Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus, kuduslah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Dengan senang hati kita kudus, Kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Yesus. Kau Allah yang luar biasa Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Yesus. surga bumi menyembah. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Pulihkan dan dipulihkannya. Siapkan hati kami Tuhan, waktu di depan kami milik Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus bekerja dan menuntun saat kami mendengar firman-Mu. Tuhan menolong kami semua, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh hadir bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama, juga melayani bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Denny yang sudah menjadwal saya pagi hari ini, telah beri kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua, saya akan mengajak kita sekalian membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus, ya. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6, 2 ayat saja ya. Ayat 11 dan 13. Saya siapkan di PowerPoint ya. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Tema firman Tuhan bagi hari ini adalah ambillah dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sebenarnya sedang hidup di zaman akhir.
di mana kuasa gelap dia tahu saatnya sudah dekat. Maka dia bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kuasa gelap. Selama 1 bulan ini kita mendengar khotbah-khotbah tentang kuasa gelap sebetulnya. Berdasarkan firman Tuhan Efesus pasal 6 ini. Ya 10-20. Kita tahu ketika kita menyampaikan atau memberitakan tentang firman kebenaran, iblis pasti tidak suka. Tapi harus sampaikan kebenaran. Tapi di sisi lain bisa juga iblis suka. Ketika kita menyebut-nyebut nama dia. Ketika kita mungkin menyebut kehebatan dia. Bisa jadi saudara. Jadi iblis bisa suka ketika nama-namanya itu sebut-sebut. Tapi bisa juga iblis tidak suka ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan sebagai sebuah kebenaran, saudaraku. Karena hidup ini adalah memang peperangan roh, saudara. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup ini adalah suatu peperangan rohani. Kita diingatkan, disadarkan terus menerus bahwa hidup ini adalah peperangan rohani, saudara. Walaupun Bapak Ibu dan saya tinggal di dunia nyata ada secara fisik, tapi di alam roh sebetulnya terjadi peperangan, saudara. Peperangan roh. Maka Paulus menyadari betul, saudara. Dalam tulisan ini dia menyadari betul. Siapa musuh yang dihadapinya? Paulus memiliki kepekaan yang tinggi, memiliki ketajaman rohani untuk melihat sekelilingnya. Dan sekiranya hari-hari ini kita membutuhkan, kita perlu mempertajam rohani kita, perlu meningkatkan lagi kepekaan rohani kita untuk melihat dunia ini, melihat sekeliling ini. Saudara. Efesus ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 60 atau 62 Masehi. Ya, saat dia sedang berada di penjara. Karena imannya kepada Kristus, dia menderita. Berapa kali dia masuk penjara? Karena imannya kepada Kristus. Efesuslah kota perdagangan. Sedikit ya. Efesuslah kota pelabuhan. Tapi juga sekaligus penyembahan berhala begitu kuat di sana. Maka kita tahu ada namanya Dewi Artemis, ya, Dewi kesuburan. Maka kita tahu mendengar juga penyembahan kepada kaisar. Jadi kota itu kota berhala yang kuat. Kuasa gelapnya kuat di sana. Iblis memang tidak tidur. Iblis tidak mengenal namanya istirahat. Makanya hidup inilah suatu peperangan rohani. Perang melawan apa, saudaraku? Perang melawan dosa. Perang melawan keinginan daging. Perang melawan penderitaan. Perang melawan penyakit. Perang melawan kemalasan. Dan banyak lagi, saudaraku. Maka sebetulnya ketika firman Tuhan disampaikan 1 bulan ini terutama, kita sedang diingatkan bahwa musuh kita bukan manusia, melainkan adalah kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa gelap. Maka Rasul Paulus juga menasehati kepada jemaat atau orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi Kristen yang ada di perantauan sebagai pendatang. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah, berjaga-jagalah, tetapi katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, mengalami penderitaan yang sama. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, kapan peperangan itu? Sekarang. Maka di ayat ke-10, akhirnya, akhirnya, setelah semuanya itu sekaranglah.
Sekaranglah kita berperang sampai itu Yesus datang kedua kali. Selesai semuanya. Pada bagian awal Efesus pasal 1 sampai 5, Paulus menyampaikan pengajaran yang sangat penting bagi kehidupan Kristen, bagi kehidupan gereja, khususnya orang percaya di kota Efesus. Yang pertama, gereja harus berjalan dalam kesatuan. Gereja harus berjalan dalam kekudusan. Gereja harus berjalan dalam kasih. Gereja harus berjalan dalam terang. Gereja harus berjalan dalam hikmat Tuhan. Dalam ketaatan. Dan yang terakhir, Paulus menutup pengajaran ini hal yang praktis, yaitu dengan sebuah analogi perbandingan. Aspek Kristen orang percaya siap untuk mengalami peperangan. Di pasal ini ayat 10-20 itu yang terakhir. Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, karena Paulus tahu betul, maka membandingkan peperangan itu dengan sebuah analogi, yaitu prajurit yang sedang berperang. Dengan segala atribut pakaian digunakan. Saya percaya bahwa iblis itu ada. Saudara percaya iblis ada? Ada yang tidak percaya bahwa iblis tidak ada? Ada? Tidak ada? Saya percaya iblis ada. Karena ada ciptaan Tuhan diciptakan. Kalau saudara tidak yakin, tidak percaya bahwa iblis tidak ada, bahaya juga. Maka kita tidak akan pernah berjaga-jaga. Justru karena kita tahu bahwa iblis itu ada, maka itu menyadarkan kita supaya kita selalu berjaga-jaga, selalu waspada. Itu seperti itu. Maka banyaklah doakan untuk gereja, doakanlah untuk hamba-hamba Tuhan, doakan untuk keluarga-keluarga, orang-orang percaya. Makin kuat doakannya, saudara. Supaya tidak berguguran imannya. Dan kita menyaksikan banyak yang berguguran imannya. Banyak yang berjatuh-jatuhan. Semua karena pekerjaan iblis. Saya mencatat, Bapak Ibu boleh tambahkan di Alkitab nama-nama iblis. Setan, apalagi itu, iblis, naga, ular, Beelzebul, Belial, Lucifer, si jahat, menggoda, ilah zaman ini, penguasa kerajaan angkasa, penguasa dunia ini. Itu kata firman Tuhan. Apalagi, bapak segala dusta, pembohong, pefitnah, penghasut, pendakwa. Jika ada orang yang fitnah, menghasut, bukan anak Tuhan, anak siapa, saudara? Itu nama-nama iblis. Silakan saudara boleh tambahkan lagi, saudara. Tuhan tidak menciptakan iblis, tapi yang Tuhan ciptakan memang malaikat. Yaitu malaikat Lucifer itu. Kemudian dia jatuh, karena kesombongannya dia jatuh. Maka dilemparkanlah ke bumi. Maka dia mengajak, mengikut, membawa orang-orang untuk ikut dia. Untuk ikut dia. Alkitab mengatakan sepertiga malaikat itu memberontak ikut dia. Itu kan awalnya itu. Maka dilemparkanlah ke bumi dunia ini. Maka kita tahu penguasa dunia ini sebetulnya iblis. Dia lebih hebat dari pemerintahan apapun, dia penguasa dunia. Dia lebih hebat senjata yang dibuat orang apapun, dia lebih hebat. Saudara. Dari hebat segala-galanya loh, saudara. Karena itu Paulus memang akhirnya mengingatkan. Yang pertama, kenakanlah. Oke, saya dengan ayat 11 dulu. Kenakanlah. Mengapa Paulus mengatakan supaya jemaat Efesus harus mengenakan perlengkapan senjata Allah ini? Mengapa, saudara? Kita tidak bisa meremehkan atau menganggap enteng
tentang pekerjaan kuasa gelap ini. Karena dia punya pengaruh yang besar, saudara. Dia punya kekuatan yang besar dari siapapun juga. Karena itulah Yesus harus turun tangan. Yesus tahu tidak ada yang bisa sanggup melawan kuasa gelap. Maka Yesus harus turun. Kalau iblis tidak hebat, tidak punya kuasa, Yesus tidak akan turun. Bukan itu menyadarkan kita. Tujuannya kita tahu semua. Iblis ingin menggagalkan semua pekerjaan Tuhan. Menghancurkan, melemahkan ya, semua pekerjaan Tuhan, saudaraku. Ini kita harus menyadari itu, saudaraku. Mengerikan memang, iblis makhluk yang mengerikan, saudaraku. Ya, makhluk yang mengerikan, saudaraku. Dia bisa berubah menjadi baik, iblis itu. Terlihat indah, saudaraku. Tapi ketika dia sudah memangsa korbannya, dia berubah menjadi ganas. Ular yang menakutkan karenanya, naga yang menakutkan, saudaraku. Ketika dia sudah mencaplok korbannya, saudaraku, dia berubah bukan lagi yang indah itu, tapi ganas menyeramkan. Kenakanlah ya, supaya jemaat kuat dalam Tuhan. Ayat 10 itu. Mengapa harus memerintahkan, mengapa harus mengenakan perlengkapan senjata Allah? Supaya orang percaya di Efesus kuat di dalam Tuhan. Supaya jemaat di Efesus dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan Paulus sadar betul, maka dia melihat semuanya. Paulus memiliki ketajaman rohani, kepekaan rohani. Tapi dia masuk penjara. Paulus memang tidak menyalahkan orang yang menjebloskan dia. Paulus tidak marah atau benci kepada orang yang menjebloskan dia. Tidak, saudaraku. Karena tahu betul Paulus. Yang dihadapinya adalah bukan manusia. Melainkan kuasa gelap, roh jahat itu, saudaraku. Maka ayat 12 dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan melawan manusia. Darah dan daging. Iblis roh kan itu nggak ada darah dan daging. Melawan bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Bapak Ibu dan saya ada daging, ada darah, ada. Tapi harus mengatakan musuhku bukan manusia yang ada darah daging, tapi kuasa-kuasa gelap. Itu saudara. Maka Paulus ingin menyadarkan, mengingatkan kepada kita. Iblis tidak ingin manusia diselamatkan. Iblis tidak rela manusia bertumbuh rohaninya. Iblis tidak rela juga manusia bertobat. Kenapa, saudara? Dia ingin ada teman nanti. Dia di neraka, saudara. Ya. Kita diingatkan ada surga, ada neraka. Dan iblis ingin ada temannya, saudara. Itu sebetulnya, saudara. Supaya iblis jangan memperdaya kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Itu Paulus mengatakan begitu. Saudara. Bisa timbul di pikiran kita, di perasaan kita. Seperti Paulus bisa. Orang-orang ini telah mencelakakan saya. Orang-orang ini telah menjatuhkan saya, membuat saya masuk penjara. Bisa saja perasaan pikiran manusia. Maka muncul pikiran-pikiran negatif-negatif, saudara. Jangan salah, iblis juga bisa menyerang perasaan dan pikiran kita. Kita semua bergumul tiap hari, saudara. Di pikiran kita, di perasaan kita, saudara. Kita berjuang, kita bergumul, saudara. Kita bisa muncul pikiran-pikiran negatif, saudara. Saya benci, saya marah, saudara. Jujur, saudara. Tapi kita muncul di pikiran kita, cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Kita bergumul Tuhan. Saya melepaskan pengampunan, saya memaafkan Tuhan. Bisa tiap hari, bisa, saudara. Pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang ingin menghancurkan dan melemahkan, saudara. Tapi Paulus mengatakan, supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jangan sampai itu menguntungkan iblis, maksudnya gitu. Ketika iblis memang suka supaya manusia konflik dengan sesama manusia.
Iblis suka supaya ada peperangan manusia dengan manusia. Maka ketika terjadi itu, pertahanan itu kan terbuka semuanya. Dan iblis bisa masuk di sana, saudara. Maka Paulus mengingatkan ini, saudara. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kita tidak mampu tanpa kekuatan pertolongan Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan iblis itu memang dia ada di dunia ini. Dia penguasa dunia. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itu nanti, saudara. Iblis akan disiksa siang dan siang malam sampai selama-lamanya. Nggak ada batasan, saudaraku. Kekal selamanya disiksa. Tapi itu belum waktunya. Dia masih ada, saudaraku. Dan dia mencari pengikut. Ya. Supaya sama-sama nanti barangkali masuk neraka. Ada temannya di sana, saudaraku. Gereja berada di situasi dunia yang tidak mudah, tidak baik-baik saja. Kita bergumul tiap hari perangan rohani. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Maka pujian yang pertama tadi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkitlah, hai kamu yang tidur. Saya berpikir saya nggak tidur kok. Setelah fisik kita nggak tidur, saudara. Tapi jangan sampai rohani kita tidur. Itu. Ya. Bangkitlah dari antara orang mati. Mati secara rohani. Itu, saudara. Itu yang Paulus sampaikan. Mengingatkan kembali, ayo bangkit. Bangun. Supaya iblis tidak masuk dan menyerang orang-orang percaya. Efesus pasal 5 dikatakan, ya. Sebentar ya. Karena itulah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang imun, saudaraku, menghadapi serangan iblis. Tidak ada yang kuat kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu apa ya? Orang yang tidak mengerti. Orang yang mungkin bodoh, tidak mengerti, bodoh. Tidak cepat merespon, kira-kira gitu, saudara. Tapi hiduplah seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah apa, saudara? Jahat. Firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat. Tidak ada yang baik di dunia ini, saudara. Firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita menghadapi itu semua? Ada yang mengatakan kepada saya, kesaksian, Pak, saya tidak berzina kok, Pak. Enggak, saya enggak berzina. Tapi firman Tuhan berkata lain, saudara. Siapa yang memandang wanita atau laki-laki dan muncul di pikirannya, katanya, dia sudah sama dengan berzina. Pak, saya enggak membenci kok, Pak. Saya tidak membunuh, Pak. Tapi kata firman Tuhan, siapa yang membenci, dia sudah jadi pembunuh. Saya mengatakan begini tidak mudah, saudara. Berarti bukan berarti saya sudah kuat dan hebat. Tidak, saudara. Tidak ada yang imun, saudara. Tidak ada yang kuat. Kalau dia tidak bergantung, berjaga-jaga, selalu waspada, selalu ingat, saudara.
Kepekaannya ada tinggi, seperti Paulus. Tidak ada yang imun, saudara. Maka cepat-cepatlah kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini menjadi pergumulan semua anak-anak Tuhan, saudara. Tidak ada yang imun, saudara. Jangan berpikir kita kuat, kita hebat. Tidak, saudara. Karena banyak yang jatuh berguguran imannya. Ada banyak berbagai macam faktor. Yang selingkuh, ada yang korupsi, ada yang mabuk-mabuk, narkoba, ada yang judi, apalagi saudara, sudah ditambahkan saudara. Dan iblis memang punya wilayah teritorial saudara. Wah, ini bisa jadi wilayah narkoba di sini, ya. Ini wilayah kemesuman di sini saudara. Maka saya katakan kepada anak muda, hei anak muda, jangan mabuk-mabukan. Hei anak muda, jangan judi. Hei anak muda, jangan main perempuan. Yang perempuan jangan main laki-laki. Harus dengan yang sah. Hati-hatilah. Ketawa-ketawa iblis tuh. Jangan penting saudara. Ya kan? Ya anak muda ya. Jangan begadang terus setiap malam pulang malam tuh pulang subuh lagi. Saya nggak marahin yang lain, saya marahin anak saya aja. Kalau anak saya dimarahin apa lah? Yang lain kesinggung lagi sudah. Mengingatkan, menyadarkan saudara. Hati-hatilah. Iblis itu lihai katanya kan. Penipu, dia lihai katanya. Lihai saudara. Saudara kalah loh saudara. Kalau saudara tidak bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia cari target, dia rajin terus untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan saudara. Ya. Karena itulah lawannya adalah kita juga harus rajin saudara. Rajin saat teduh, doa firman Tuhan tiap hari. Kalau enggak kita juga kalah. Dia menyerang pikiran, dia menyerang perasaan. Ingat saudara, Yesus juga digoda. Yesus aja digoda lah, berani loh iblis menggoda Yesus ketika di padang gurun itu cobai. Ya kan? Iblis menggoda Yesus lah. Tapi Yesus lawan, mengkanter dengan firman. Itu Hawa, Adan dan Hawa sama juga. Iblis menyerang Hawa itu di Taman Eden. Menyerang pikirannya. Oh iya, wah buahnya enak nih ya. Manis lah. Dilihatnya enak nih. Pikirannya, hatinya muncul di sana. Wah enak, diseranglah pikirannya. Diseranglah perasaannya. Beberapa contoh secara cepat saudara, yang menggambarkan kuasa iblis, kuasa setan. Tapi Yesus sudah mengalahkan itu semua. Oh nggak jalan ini ya, mungkin mati, baterainya mati. Lukas 8 ayat 30, ada seorang yang dirasuk setan, saudara ingat, di Gerasa, di kuburan. Ya, Yesus bertanya kepada setan itu, hei siapa namamu? Katanya. Jawabnya apa saudaraku? Aku Legion. Ya. Dan prajurit Romawi itu satu unit itu jumlahnya banyak, saudara. 5.000 sampai 6.000 saudara. Prajurit. Iblis mengatakan aku Legion. Berarti jumlahnya banyak, saudara. Ribuan, saudara. Ingat ya kisah itu ya. Maka dia merasuk orang ini, saudara. Dikatakan firman Tuhan tidak ada yang sanggup menahan dia, saudara. Dia dirantai pun dilepaskan, saudara. Tidak ada yang sanggup, kata firman Tuhan, melawan dia. Kenapa? Karena roh jahatnya banyak. 5.000 bisa. Kalau menggunakan kata legion itu jumlahnya 5.000. Ada juga Lukas 2:8, saudaraku. Maria yang disebut Magdalena. Tapi bukan istri saya Magdalena, saudara ya. Maria yang disebut Magdalena. Dia dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat, saudaraku. Bukan 1 loh, 7. Saudaraku.
Dan Yesus menyembuhkan Maria Magdalena. Yesus juga menyembuhkan pria yang digerasa dirasuk legion itu. Itu saudara. Sehebat apapun, sebanyak apapun, saudara, Yesus bisa mengalahkan itu. Amin saudara. Yesus mampu mengalahkan itu. Sehebat dan sebanyak apapun jumlah setan-setan, Yesus berkuasa mengalahkannya. Yesus mampu mengalahkannya, saudaraku. Ya, iblis bisa jadi dia punya kuasa, tapi iblis tidak maha kuasa. Yesuslah yang maha kuasa. Lewat apa? Lewat salib Kristus. Itu, saudaraku. Mari dikatakan di dalam Yohanes pasal 12, 31 dan 32. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, perhatikan ya. Sekarang juga penguasa dunia ini. Siapa penguasa dunia ini, saudara? Iblis. Bukan saudara, bukan saya. Iblis. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, ini bicara tentang salib loh. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Tidak ada solusi lain, tidak ada jalan lain untuk manusia diselamatkan dan kuat mampu melawan tipu muslihat iblis selain Yesus harus turun dulu. Yesus mati, kemudian Yesus bangkit. Yesus menang. Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit menunjukkan, ya, aku menang atas dunia ini, aku menang atas tipu kuasa si setan itu. Nah, ini menggenapi firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu sebetulnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita makin menyadari, makin peka akan situasi ini. Tidak banyak lagi aku berbicara dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika Yesus dicobai, saudara, firman Tuhan berkata, kemudian lalulah dia dari Yesus. Dan kemudian berkata di sana, dia menunggu waktu yang tepat, mencari waktu yang baik untuk datang lagi, saudara. Kata firman Tuhan, setelah gagal menggoda Yesus, dikata firman Tuhan, lalu pergilah iblis itu, lalu dari Yesus, dan menunggu waktu yang baik, yang tepat, saudaraku. Dia akan datang lagi, saudaraku. Maka ketika di Taman Getsemani, Yesus bergumul berat untuk masuk menghadapi penyaliban penderitaan. Kalau kita nonton The Passion, itu kan ada gambaran setan di sana. Dia melihat-lihat, siapa tahu Yesus kalah menyerah. Siapa tahu Yesus ini tidak tahan dengan penderitaan salib. Dia lihat nunggu-nunggu. Tapi Yesus taat. Dia hadapi penyaliban itu. Dan dia menang. Iblis yang sama, yang hari ini juga bergentayangan. Seperti iblis yang berjalan mengaum-ngaum katanya, mencari orang yang dapat dimakan dia. Kapan waktunya? Ketika Bapak Ibu dan saya lalai, lengah, saudara. Dan iblis masuk ke sana. Memang kami masih hidup di dunia ini. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bukan senjata duniawi, bukan, secara fisik bukan. Senjatanya apa kalau gitu? Firman, doa, pujian, penyembahan, dan banyak lagi. Ambillah yang kedua. Setelah mengenakan kemudian ambil itu. Mengapa harus mengambil? Nah ini. Mengapa Paulus mengatakan ambillah
ya. Dikatakan di dalam ayat 13, sebab itu ambillah seluruh, bukan sedikit, bukan separuh, semuanya, seluruhnya, perlengkapan senjata Allah supaya jemaat di Efesus, orang-orang percaya di Efesus dapat mengadakan perlawanan, dapat melawan itu dan menang. Itu luar biasa Paulus ini, saudara. Dia tahu memang situasi dan keadaan itu. Dia tahu musuhnya adalah bukan manusia, tetapi iblis. Dalam peperangan hanya dua pilihan. Kita tembak musuh atau kita yang ditembak. Betul, saudara? Saya belum pernah ngalamin perang, saudara. Ya. Tentara, saudara prajurit, dia pasti tahu. Ya. Di medan perang adalah pilihannya dua. Ditembak musuh atau kita yang tembak musuh itu, saudara. Maka firman Tuhan mengatakan di ayat terakhir, ya. Jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Ada keadilan di sana. Pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus, ya. Kemudian kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, saudara. Sampaikan Injil, sampaikan kebenaran, saudara. Firman Injil bisa untuk bertahan, tapi juga bisa untuk menyerang, saudara. Itu sebetulnya, saudara. Firman Injil, kabar baik, maka kita memberitakan Injil, saudara. Betul, saudara? Itu kita sedang menyerang, saudara. Pekerjaan-pekerjaan iblis, saudara. Kita memberitakan Injil kepada orang, saudara. Kita mengajarkan firman Tuhan. Kita sedang menyerang. Tidak hanya bertahan, tapi kita masuk ke wilayah iblis. Nah, ini saudara, tidak mudah. Saudara. Ini bukan peperangan kita. Saudara. Ya, maka di alam roh, malaikat-malaikat Tuhan berperang. Saudara. Menopang kita, menolong kita, mendampingi kita. Saudara. Gunakanlah perisai iman. Saudara. Maka iman kita harus tetap kuat dan teguh. Apa yang bisa membuat kita lemah imannya? Kekhawatiran, kecemasan, saudara. Itu, saudara. Kekhawatiran, kecemasan, saudara. Bisa melemahkan iman kita, akan untuk bentengi semuanya dengan firman, dengan kuasa Tuhan. Itu, saudara. Tidak ada jalan lain, kekuatan kita hanya itu, saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, itu kata firman Tuhan. Lebih tajam, dia hidup, dia berkuasa. Mari kita perlengkapi terus. Ya. Perlengkapi terus sampai nanti Yesus datang kedua kalinya, semoga. Kita nggak tahu Yesus kapan datang kedua kalinya. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu, saudara. Tapi hari ini kita masih berperang. Maka itu mari kita memperlengkapi diri kita dengan kuasa Tuhan. Saudara. Yang terakhir ini, saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah. Maka dikatakan ayat 18, dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa di dalam roh Tuhan. Berdoalah dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus. Doa yang tak terputus. Tidak cukup hanya di hari Kamis kita doa MPD. Ini yang doa itu mudah, ya, kita bisa mengucapkan komunikasi dengan Tuhan, tapi tidak mudah dilakukannya, dipraktekannya. Ini, maka iblis tahu, iblis tahu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi manusia, orang percaya untuk doa. Iblis berusaha dengan sekuat tenaga dia, ya, untuk tidak terjawab doa-doa kita, bisa. Iblis berusaha untuk mencegah kita tekun dalam doa, iya bisa, saudara. Maka cara kerja iblis luar biasa. Kalau pakai istilahnya duniawi itu kan, pekerjaan itu terstruktur katanya, ya, terstruktur. Kemudian apa lagi? Sistematis, apa lagi? Masif. Itu kerja iblis, saudara. Terstruktur, dia rapi, saudara, ya kan?
masif, ya, sistematis, saudaraku. Itu kerja iblis, saudara. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus dan kita semua pada pagi ini, mari tingkatkan terus kerohanian saudara, harus memenang, saudara. Ya, terakhir, karena itu bersukacitalah hai kamu sorga dan kamu yang tinggal di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi iblis tahu betul waktunya sudah dekat, sudah singkat. Maka dia bekerjanya juga luar biasa. Mari biarlah kita semua, Bapak Ibu dan saya, kita juga sama. Harus lebih hebat dari iblis, saudara. Lebih rajin lagi, tingkatkan lagi, saudara. Kalau tidak, kita tidak mampu, saudara. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Ada orang yang akan murtad. Ada enggak? Banyak, sudah. Sudah digenapi, saudara. Lalu mengikuti roh-roh pesesat dan ajaran setan-setan. Ada enggak? Banyak juga. Kalau kita lihat di YouTube, pengajaran-pengajaran yang muncul, saudara. Hari-hari ini pengajaran apa yang lagi heboh? Progresif, Kristen progresif. Saya tidak akan bahas itu, saudara. Dan banyak lagi. Sebetulnya tidak aneh, sudah ada sejak zaman gereja mula-mula. Pengajaran-pengajaran sekarang muncul kembali, saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita semua semakin berjaga-jaga dan menyadari bahwa hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin.